Jika cinta itu berhasil direnggut, diambil dari hati kita, dan kita tidak punya kasih, maka kita manusia hanya bisa hidup tanpa kasih. Dan kalau kita atau orang hidup tanpa kasih, yang bisa dilakukan hanya satu, yakni kejahatan. Oleh karena itu, saudara-saudari, mari kita bersama-sama berusaha dan dibantu oleh rahmat Allah selalu menempatkan Tuhan Yesus sebagai pemimpin hidup kita, supaya yang terus bertumbuh dalam hati kita dan tidak pernah mati hanyalah kasih. Antifon pembuka. Seperti seorang gembala mencari domba-dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, sabda Tuhan, dan aku akan mengangkat seorang gembala yang akan menggembalakan mereka. Yeskiel bab 34 ayat 12 dan 23. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Hari ini Ordo Karmel merayakan peringatan wajib Beato Yohanes Soret, seorang imam Karmelit asal Perancis yang lahir pada tahun 1394. Ia pernah menjabat sebagai prior jenderal Ordo Karmel selama 20 tahun, yaitu sejak tahun 1451 sampai dengan 1471. Kematian mengakhiri tugasnya sebagai orang nomor 1 dalam Ordo Karmel. Ia juga berjasa dalam memajukan Ordo Karmel kedua, yakni para suster Karmelites, dan Ordo Karmel ketiga, baik religius maupun awam. Mari kita persiapkan hati kita, kita mohon kerahiman Allah agar Ekaristi yang kita rayakan pagi ini sungguh-sungguh menjiwai hidup kita untuk selanjutnya. Marilah berdoa. Ya Tuhan, semoga Beato Yohanes Soret mendoakan kami. Ia amat berjasa karena membarui hidup membiara dan meneguhkan ikatan hidup para suster Karmel. Semoga berkat jasanya kami makin hari makin setia mengabdi Kristus dan bundanya, oleh karena dijiwai oleh kasih yang daripadamu. Kami mohon dalam nama Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan bersatu dengan Engkau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salah satu strategi yang dilakukan oleh si jahat ialah berlaku cerdik. Digambarkan oleh Yesus dalam perumpamaan hari ini tentang strategi berlaku cerdik ini.
Pada ayat 24 dikatakan, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Lalu ayat 25 dikatakan, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ayat 25 ini, saudara-saudari, menggarisbawahi sikap cerdik dari si musuh, menaburkan benih lalang untuk mengganggu pertumbuhan benih gandum yang ditaburkan, dan itu dilakukan ketika semua orang sedang tidur lelap. Setelah ditaburkan, dia pergi. Strategi si jahat seperti ini, saudara-saudari, yang perlu selalu diwaspadai, karena strategi itu dilakukan oleh si jahat sampai hari ini dan untuk selanjutnya. Pertanyaannya, bagaimana kita harus waspada? Beato Yohanes Soret yang kita rayakan pada hari ini membantu kita bagaimana kita harus waspada. Beato Yohanes Soret adalah seorang ekseget, ahli menafsirkan regula Karmel. Dalam tafsirannya, dia pernah berkata begini, jadikanlah Tuhan Yesus sebagai terang yang pertama bagi pengertianmu, dan jadikanlah Tuhan Yesus sebagai pemimpin bagi akal budimu, supaya engkau waspada bila musuh kita yang cerdik itu punya rencana busuk untuk merenggut cinta di dalam hatimu. Ini solusi yang ditawarkan oleh Beato Yohanes Soret. Dia ingatkan bahwa musuh kita itu cerdik, maka perlu menempatkan Tuhan Yesus sebagai terang yang pertama bagi pengertian kita, pemimpin bagi akal budi kita, sehingga mampu untuk mewaspadai strategi si musuh yang cerdik itu, yang selalu berusaha merenggut cinta dari hati kita. Sebab jika cinta itu berhasil direnggut, diambil dari hati kita, dan kita tidak punya kasih, maka kita manusia hanya bisa hidup tanpa kasih. Dan kalau kita atau orang hidup tanpa kasih, yang bisa dilakukan hanya satu, yakni kejahatan. Oleh karena itu, saudara-saudari, mari kita bersama-sama berusaha dan dibantu oleh rahmat Allah selalu menempatkan Tuhan Yesus sebagai pemimpin hidup kita, supaya yang terus bertumbuh dalam hati kita dan tidak pernah mati hanyalah kasih. Marilah berdoa.
Ya Tuhan, dengan pengantaran Beato Yohanes Soret yang giat berjuang untuk hidup membiara, Engkau memberi kami petunjuk untuk mencapai kesempurnaan Injili. Semoga berkat kekuatan sakramen ini, kami mengabdi kepadamu dengan hati yang murni dan terus dimurnikan oleh kasih sejati daripadamu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari dan segala aktivitas sepanjang hari di akhir pekan ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.